Bentar ya. Nah, sekarang kita belajar tentang distribusi binomial. Yang pertama dulu, misalkan B adalah kejadian pemain bowling dalam suatu strike dan T adalah kejadian pemain bowling tidak dapat melakukan strike. Jadi ada dua kasus, B dapat melakukan strike, T tidak dapat melakukan strike. Tentukan ruang sampelnya dalam 4 kali kesempatan. Nilai X0 itu terjadi ketika tidak dapat melakukan strike seluruhnya, T. Kalau X-nya 1, berarti bisa melakukan strike-nya cuma 1, B-nya ini 1. B, T, B, T, digeser-geser dan sebagainya. Kalau X-nya 2, berarti melakukan strike-nya bisa 2 kali, B, T, dan seterusnya. Kemudian X-nya sama dengan 3, artinya melakukan strike sampai 3 kali. Kemudian X-nya 4 berarti semuanya melakukan strike. Ya. Dan ini dimisalkan X0-nya ini, X1-nya 1 strike, X2-nya 2 strike, 3-nya 3 strike, 4 strike. Terus kelanjutannya adalah distribusi peluang variabel acak diskrit. Ya, kita lihat di sini. Tadi X-nya 0 itu tidak ada sama sekali yang melakukan strike. Jadi banyak anggotanya cuma 1. Kemudian X-nya 1 itu melakukan strike-nya cuma 1. Ya, B-nya 1. Berarti jumlahnya kejadian 1, 2, 3, 4, N-nya 4. Kemudian yang kedua, jika melakukan strike-nya 2 kali, itu banyak kejadiannya 6. Kemudian 3 kali strike, kejadiannya ada 4. Dan semuanya strike cuma 1. Nah, F0 itu peluang. Jadi kalau kita biasa menulis peluang itu P ya, peluang itu P. Tetapi dalam distribusi F0 itu peluang, F itu peluang. Fx itu adalah peluang. Jadi F0 adalah peluang ya, tidak ada satupun melakukan strike, yaitu satu kejadian, 1 per totalnya ini, totalnya di jumlah NS-nya ini ada 16. Jadi F0 boleh atau Px sama dengan 0 ya. Fx, jadi F0 itu sama dengan peluang X sama dengan 0. Jadi ini adalah peluang tidak satupun melakukan strike. Ya, boleh ditulis ini, boleh ditulis seperti ini. Ya, nah, nilainya 1/6. Kemudian F1 adalah peluang strike-nya 1 tadi, atau Px sama dengan 1. Boleh nulis seperti F1 atau Px sama dengan 1. Tadi 4 per 16 jadi 1/16. Kemudian F2 peluang 2 kali strike, yaitu atau Px sama dengan 2. Kejadiannya ada 6. 6 per 16 jadi 3/8. Terus peluang 3 strike atau F3, Px sama dengan 3, itu 1/4. 4 per 16 jadi 1/4. Peluang seluruhnya strike 4 kali, jadi peluang 4x4 atau Px4 sama dengan 1/16. Cara menulisnya seperti ini ya nanti ya. Ini baru tuh penjelasan teorinya dulu, nanti lebih jelasnya ke contoh. Kemudian cara menggambarnya, jadi kalau ditulis, ketika X-nya 0 tadi, 0 itu tidak ada satupun strike atau TTTT, itu 1/16 dibuat tabel. Kalau 1 tadi 1/4, kalau 2 adalah 3/8, kalau 3 adalah 1/4, kalau 4 seluruhnya strike, tadi 1/16. Dibuat tabelnya seperti ini adalah Fx, peluang kejadian X0, X1, X2, X3, X4. Kemudian dibuat distribusi peluangnya, membuat distribusinya, Fx ini adalah untuk 0, peluangnya nilainya 0 untuk X yang lain. Ya, untuk X yang lain itu selain 0, 1, 2, 3, 4.
Kalau peluangnya nilainya 1/16, 1/16 itu ada di X sama dengan 0, dengan X sama dengan 4. Ya, jadi peluang yang nilainya 1/16 itu ada di X0 sama X sama dengan 4. Kemudian peluang yang nilainya 1/4, 1/4 itu ada di X sama dengan 1, dengan X sama dengan 3. Ya. Kemudian peluang 3/8, nilainya 38 untuk X sama dengan 2. Nih, ini diagram distribusi peluangnya. Kemudian kalau dibuat tabelnya X, ini Fx, berarti ketika X-nya 0, peluangnya 1/16. X-nya 0, 1/16. X-nya 1, peluangnya 1/4. Nih, X-nya 2, peluangnya 3/8. X-nya 3, peluangnya 1/4. X-nya 4, peluang nilainya 1/16. Ini kalau dijumlah, total peluang itu 1. Jumlah total peluang nilainya 1. Ini kalau dijumlah loh ya. Total peluang maksimum nilainya 1. Ya, nggak usah di screenshot ya, karena udah ada. Jadi Bapak hanya menerangkan saja. Contoh-contoh berikut ini. F0 sama dengan F4 1/16. F1, F3 tadi 1/4. F2 sama dengan 3/8. Ya. Kalau ditanya peluang 0 ditambah peluang 1 tambah peluang 2 tambah peluang 3 tambah peluang 4, totalnya adalah 1. Tadi kan udah saya tulis total peluang nilainya adalah 1. Terus kita lanjutkan lagi. Sekarang distribusi kumulatif. Kumulatif itu jumlah variabel acak diskrit. Ya. Jadi kalau Fx atau Px sama dengan X, ini adalah peluang. Peluang X. Sedangkan kalau F besar X, ya, F besar X itu sama dengan ya peluang X kurang dari C. Ini adalah jumlah peluang. Jumlah peluang ya, hati-hati. F kecil itu peluang, kalau F besar itu jumlah peluang. Atau Px kurang dari C itu peluang, jumlah peluang sampai ke C. Itu seperti itu. Jadi Fc ya, Fc ya, misalnya ini Fc gitu ya. F besar C itu Px kurang dari C itu nilainya adalah F0 dimulai dari 0 kalau ada nolnya, kalau ada 1 ya dimulai dari 1. F0 tambah F1 tambah F2 tambah titik-titik Fc. Coba kita lihat tadi. Kita lihat datanya tadi aja. Saya ambil sampelnya biar ngerti. Ya, saya ambil nih, saya ambil kotaknya ini aja. Nah, ambil di sini. Lihat sini ya. Udah, dengarkan baik-baik. F0 jumlah kumulatif peluang 0 itu sama dengan Px kurang dari 0. Berarti karena ini dimulai dari 0, X-nya dari 0, berarti F0 itu sama dengan F kecil 0. Kumulatif peluang di 0 sama dengan peluang 0, yaitu nilainya 1/16. Kalau F besar 1, itu cara menulisnya adalah Px kurang dari 1, kurang dari sama dengan 1. Berarti dimulai dari mana? Kumulatif, dimulai dari 0 ditambah 1. Jadi dimulai dari 0 kan dimulai dari 0. Peluang kumulatif 1, berarti peluang 0 ditambah peluang 1. Peluang 0 adalah 1/16, peluang 1 1/4 dijumlah dapatnya 5/16. Jadi ini udah jelas nih. Fungsi distribusi kumulatif, kumulatif peluang, peluangnya ditambahkan dimulai dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian F2, F besar 2, berarti kumulatif peluang, jumlah peluang sampai ke X2 atau Px kurang dari sama dengan 2. Berarti F0, jadi F2 itu berarti F besar 2 berarti peluang 0 ditambah peluang 1 ditambah peluang 2. Ini kumulatif. Jadi berhentinya menyesuaikan di sini, ini berhentinya 2, berarti ujungnya terakhir 2. Ya. Paham ya?
Ya. Terus F3, F besar 3 adalah peluang kumulatif 3. Berarti dimulai dari F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3 sampai peluang ketiga. Nah, di sini jadi 1/16 tambah 1/4 30 ini dapatnya adalah 15/16. F4 berarti peluang kurang dari sama dengan 4, berarti F0 tambah F1 tambah F2 tambah 3 tambah 4. Nilainya 1. Jadi mentok jumlahnya 1. Jadi F besar itu adalah jumlah peluang. Kalau F kecil itu adalah peluang kejadian X, ya. F besar itu kumulatif, ya. Peluang kumulatif. Atau boleh ditulis peluang kumulatif. Kumulatif kan jumlah seluruhnya, ya. Nah, khusus ini tolong di screenshot dulu. Sudah ya? Sudah. Dari screenshot ya. Sudah semuanya ya. Nah, cara membuat distribusi kumulatifnya tadi, coba perhatikan baik-baik. Saya ambil datanya tadi ya. Ini ambil datanya yang mana nih? Ini belum dikasih tabel nih. Ini F0 nilainya 1/16, F1 5/16, 11/16, 15/16, 1. Berarti penulisannya F0 untuk X yang lain, ya, untuk X kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berapa? -1, -2, dan seterusnya. Terus nilai 1/16 tadi antara X, 0, 1. Berarti yang dihitung X-nya 0 saja. Ini artinya X-nya 0. Karena antara 0 sampai 1, 1 nggak masuk, tapi 0-nya masuk. Berarti X-nya 0. Terus, atau boleh saya tulis ini sebagai F0. Terus ini 5/16 itu antara antara 1 sampai 2. Berarti ini F1. 11/16 antara 2 sampai 3, tapi 2-nya ikut, 3-nya nggak ikut. Berarti ini F2. Terus 15/16 antara 3 sampai 4, 3-nya ikut, 4-nya nggak ikut. Berarti F3. Terus ini 1 itu adalah F4. Nah, ini distribusinya ya. Kalau dibuat tabel seperti tadi, 0 itu 1/16, 1 5/16, 2 11/16, 3 15/16, 4 1. Jadi kalau dibuat diagramnya, tadi ketika X-nya 0 itu dapatnya 1/16. Kan antara 0 sampai 1. 0-nya kasih bulatan tertutup, satunya bulatan kosong karena nggak ada sama dengan. Kemudian X-nya 1 di sini adalah nilainya 5/16. 5/16 bulatan tertutup, terus sampai 2-nya bulatan kosong. Kemudian X-nya 2 ini adalah bulatan tertutup 11/16. Terus yang 3-nya bulatan kosong karena nggak masuk. Terus 3 di sini bulatan tertutup 15/16, di sini 4-nya masih kosong. Kemudian 4 di atasnya adalah 1 dan seterusnya. Boleh di screenshot dulu. Terus ini ada rumus di bawah. Ada rumus di bawah ini, saya copy di sini. Penjelasannya saya jelaskan ini ya. Nih. Dari suatu distribusi kumulatif Fx diperoleh misalnya Fx1 sama dengan Px1 sama dengan Fx peluang kumulatif X dikurangi Fx-1. Maksudnya gini. Kalau kita mencari F2 sama dengan peluang X sama dengan 2, boleh ditulis seperti ini. Kalau mencari nilainya adalah F, berarti F2 kurangi F1. Ya, X min 1, jadi F2 kurangi F1. Jika F5 misalnya ya, berarti peluang X sama dengan 5 sama dengan F5 kurangi F4. Jadi untuk mencari peluang
X5 sama dengan peluang kumulatif 5 dikurangi peluang kumulatif 4. Kurang 1 ya. 5 kurang 1 4. Gitu ya. Screenshot dulu nih. Nah, kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Untuk ini nanti dulu. Nanti takut bertumpuk-tumpuk. Jadi ini saya lompati dulu, saya lewati dulu. Nanti balik ke sini. Untuk variabel acak binomial dan distribusi binomial. Ini tabelnya nanti saya terangkan. Nanti dulu. Saya ambil contoh soal di LKS UK pertama, uji kompetensi pertama. Coba perhatikan baik-baik, saya terangkan dulu. Ya. Sebuah toko elektronik mencatat banyak laptop yang terjual setiap hari. Jumlah laptop yang terjual dalam sehari adalah selama 30 hari. Berarti ini totalnya adalah 30 hari. Nah, banyak laptop yang terjual untuk 0 sama sekali nggak terjual itu sebanyak 3 hari. Jadi selama 30 hari itu ada 3 hari yang tidak sama sekali terjual laptop. Jadi nggak terjual sama sekali selama 3 hari. Di antara 30 itu ada 3 hari. Jadi saya tulis peluang F0 itu peluang laptop terjual 0. Itu adalah 3 hari per 30. Dapatnya 1/10. Jadi peluang terjual laptopnya 0, tidak terjual sama sekali itu 1/10. Sekarang peluang terjual 1 laptop. Ini boleh ditulis kayak gini. Saya geser ya. Sorry. Ya. Boleh ditulis pakai P boleh. P X sama dengan 0, boleh seperti ini. Boleh F0 atau PX sama dengan 0. Berarti 3/10, 1/10. Sekarang peluang terjual laptop satu buah laptop. Berarti PX sama dengan 1. Ya, yang terjual di situ pada 6 hari. 6 hari per 30 hari. Jadi 1/5. Terus peluang terjual 2 laptop selama sebulan, berarti PX sama dengan 2. Itu ada 9 hari, 9/30, 3/10. Gitu ya. Terus berikutnya saya tulis di kanan aja. Peluang terjual ya 3 laptop selama sebulan. Berarti PX sama dengan 3. Berarti 3 itu adalah terjual pada 3 hari. 3/30 dapatnya 1/10. Terus peluang terjual 4 laptop dalam sehari. Itu berarti PX sama dengan 4. Berarti nilainya ada 9 hari. 9/30 dapatnya 3/10. Terus kita lihat diagramnya. Kalau lihat sini ya, ini X-nya ya, X0 itu 0,1, ini 0,1 ya, 0,1, ini 0,2, ini 0,3, ini 0,1, ini 0,3. F0 0,1 ini betul. Ini 1 itu 0,2 betul. Kalau 2 ya 2 0,3 betul. Kalau 3 0,1. Ini 3 0,3. Berarti salah. Jawaban A salah. Coba cek yang B 0 0,1 betul. 1 itu 0,2 betul. 2 itu 0,3 betul. 3 itu 3 0,1 betul. 4 itu 0,3 betul. Jadi jawabannya B. Ya, jawabannya B4 ini 0,3. 2 ini
Disesuaikan nih, jawabannya B. Ya, screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Jadi screenshot ya. Jawabannya B. Untuk DE nggak usah, udah pasti salah karena jawabannya cuma 1. Coba perhatikan di sini. 2 dadu dilempar sekali jika Y menyatakan pasangan kedua dadu yang terlihat berjumlah ganjil setelah dadu berhenti berguling. Fungsi distribusi yang variabel acak Y adalah maksudnya berjumlah ganjil. Berjumlah ganjil itu berapa jumlahnya? Berjumlah ganjil itu jumlahnya adalah 3, 5, 7, terus berapa lagi? 3, 5, 7, 9, berapa? 11. Kita lihat dadu di sini ya. Kemudian kita lihat berjumlah 3. Berjumlah 3 ada berapa nih? Ada 2. Ya. Ini fungsi Y. Berarti saya tulis sini ya. Ya, saya tulis ini. Berarti F3 itu sama dengan jumlahnya 2. 2/36. Jadi berapa? 1/18. Terus jumlahnya 5. Jumlahnya 5 itu kita lihat tabel sini. Jumlahnya 5 di sini. Nih. Jumlahnya 5 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti F5 yang jumlahnya ganjil 5 itu ada 4/36. Berarti dapatnya 1/9. Kemudian jumlah berikutnya adalah F berapa lagi? Peluang berjumlah 7. Berjumlah 7 mana? Berjumlah 7 sini. Ada berapa ini? Ya, berjumlah 7. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6/36. Berarti 1/6. Kemudian F9. 9 ada berapa ini? 9. Ya. 9 ada 4. Berarti 4/36. Dapatnya adalah 1/9. Terakhir F11. 11 ada berapa? Ada 2. Berarti 2/36. Berarti 1/18. Kita cek. Dari jawaban ini kita cek. 0 untuk yang lain betul. 1/16, 1/18 itu hanya 1/18 itu ini dengan ini. Yaitu F3 dan F11. Ya, 3 dan 11. Ini 11 ini. Ini salah. Ini betul. Berarti A salah ya. Ya, saya ulang lagi. Untuk 1/18 itu hanya berlaku untuk Y-nya 3. Y-nya 3, ini 3. Dengan 11. 3 ini salah. Ya, 3 dengan 11 ini betul kemungkinan. Ini salah. Ini salah. Jadi jawabannya C. Coba cek semuanya. Untuk Y-nya 3 berarti F3 dengan F11 itu 1/18 betul. Kemudian yang 1/9 itu 5 dengan 9. 5 dengan 9 betul. Kemudian yang nilainya 1/6 itu hanya di F7. Betul. Jawabannya C. Sudah di screenshot semuanya? Sudah ya? Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, sebuah kantong berisi 4 kelereng biru dan 6 kelereng merah. Dari kantong diambil 3 kelereng secara berurutan. Kelereng setelah 1 kelereng diambil, kelereng tidak dikembalikan lagi. Jika Z menyatakan banyak kelereng biru ya, yang dilihat biru ya. Biru yang dilihat. Yang terambil, maka distribusi peluang untuk acak ZZ itu biru adalah, dengarkan baik-baik. Ini saya geser aja biar muat nih ya. Yang diminta peluang biru. Diminta peluang biru. Ya, di sini ada kelerengnya ada 4 biru,
dan 6 merah. Totalnya ada 10. Langkah pertama dulu. Yang pertama dulu. Ya. Ya. Kalau birunya 1. Biru 1. Berarti biru, merah, biru. Ya, birunya ada birunya 1 ya, sorry. Biru, merah, merah. Ya. Birunya cuma 1, jadi biru, merah, merah. Birunya ada berapa? Birunya ada 4, jadi 4/10 dikali merahnya 6. 6/9, hati-hati kenapa per 9? Karena ketika kita ambil 1, yang pertama tidak dikembalikan. Berarti sisanya tinggal 9. Ya. Terus berikutnya, merahnya kan sudah diambil nih ya, berarti tinggal 5. 5/8. Ya. Ini yang pertama dulu. Ya. Jadi totalnya berapa ini? Ya. Sorry, ini Bapak biar urut. Ini saya hapus dulu, saya ulang lagi. Saya ulang lagi dulu. Yang pertama, tidak muncul biru sama sekali. Berarti munculnya apa? Merah, merah, merah. Berarti tidak muncul sama sekali biru, berarti ini Z-nya adalah 0. Artinya birunya tidak muncul sama sekali. Berarti yang muncul adalah merah, merah, merah. Ya. Berarti merahnya berapa? 6/10 kali. Karena diambil 1 berarti sisanya tinggal 5/9 karena tidak dikembalikan. Berikutnya tidak dikembalikan, merahnya tinggal 4/8. Ini kalau dihitung, ini coret dengan ini 1, ini 2. Ini coret dengan ini dapat 3. Ini coret dengan ini dapat 3. Ini coret dengan ini 2. Jadi dapatnya 1/6. Ngerti? Ini yang pertama. Untuk yang kedua, muncul birunya 1. Muncul biru 1. Berarti saya tulis ini Z sama dengan 1. Berarti yang pertama adalah biru, merah, merah. Biru, merah, merah. Birunya berapa? 4. 4/10. Untuk pengambilan kedua muncul merah. Berarti merahnya 6, berkurang 1 jadi 9. Kemudian merah berikutnya berarti sisanya 5, berkurang 1 jadi 8. Ini kalau dihitung, ya. Ini Bapak udah ngitung nih, daripada coret-coret nanti nggak jelas, biarkan saya ginikan, nanti kamu pahami sendiri. Ini nanti dicoret-coret. Itu nanti ketemunya yang biru merah-merah ini dapatnya 1/6. Kemudian yang berikutnya, untuk pengambilan pertama keluar merah, pengambilan kedua keluar biru, pengambilan ketiga adalah merah. Merahnya ada 4, jadi 4/10 dikali birunya ada 6, 6/9 berkurang 1 karena tidak dikembalikan. Kemudian merahnya tinggal 3/8. Ini kalau kalian hitung coret dapatnya 1/6. Yang ketiga, ya. Sekarang merahnya, birunya yang terakhir munculnya. Jadi merah, merah, biru. Merahnya adalah 6/10 dikali 5/10 dikali, per 9 karena tidak dikembalikan. 5/9 dikali, ya, terus birunya 4, 4/8. Ini kalau kalian hitung dicoret-coret dapatnya 1/6. Jadi totalnya untuk peluang, ya, peluang Z sama dengan 1, nilainya dijumlah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6, itu dapatnya 3/6. Jadi peluang atau F ini boleh peluang untuk 1, boleh ditulis seperti ini, boleh tulis seperti ini.
dapatnya setengah. Ini baru muncul birunya 1. Sekarang yang ketiga, kalau muncul ya birunya 2, berarti Z-nya sama dengan 2. Yang pertama ya biru